Sosok Kombes Sumi Hastri yang ungkap jasad Mirna Salihin positif sianida. Dokter ahli forensik Kombes Pol Sumi Hastri Purwanti turut berkomentar terkait kasus kopi sianida yang kembali ramai jadi pembahasan sejak film dokumenter Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso tayang. Membuat publik meragukan Jessica Wongso yang menaruh racun sianida dalam kopi wayan Mirna Salihin. Dokter forensik Kombes Sumi Hastri Purwanti menegaskan telah melakukan otopsi terhadap jasad Mirna Salihin dan hasilnya positif sianida. Hastri meminta agar masyarakat tidak perlu meragukan seluruh proses peradilan kasus kopi sianida yang digelar tahun 2016 silam itu. Kasus ini masih abu-abu. Kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kedua belah pihak memiliki bukti dan data yang konkret masing-masing, dan kedua belah pihak juga memiliki kejanggalan masing-masing. Masalahnya apa? Jika kasus ini terjadi di Indonesia yang hukumnya diakui keadilannya, terpercaya, memang baik, memiliki reputasi yang baik, adil, gue yakin masyarakat Indonesia akan percaya dan menerima atas keputusan yang sudah diberikan untuk kasus ini. Masalahnya Indonesia tuh penegakan hukumnya masih bobrok. Benar, apapun bisa terjadi kalau lu punya duit, punya kuasa, itu benar. Di kasus ini gue lihat juga Indonesia memiliki banyak orang pintar tapi kekurangan orang jujur. Pertama, itu begini, kalau ada kasus orang meninggal tidak wajar, itu wajib diotopsi. Wajib diotopsi karena kenapa? Kita punya KUHP pasal 133 yang mengatakan dalam hal penyidik menangani korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena tindak pidana, dia akan meminta bantuan dokter ahli kehakiman forensik, dokter atau ahli lainnya itu. Nah, jadi begini, ada dogma di dalam forensik, kalau tidak diotopsi keseluruhan itu tidak pernah dapat ditentukan sebab matinya. Nggak pernah ada orang, dokter itu bukan dukun, jadi harus dilihat sendiri satu persatu ada nggak yang bisa bikin mati. Kalau nggak diperiksa semuanya, dokter tidak bisa. Jadi artinya kalau orang mati tidak wajar, kalau nggak diotopsi tidak ada sebab mati. Kalau tidak ada sebab mati maka tidak mungkin ada tersangka. Karena kenapa? Di kita ada banyak sekali kasus yang tidak jelas, meninggal di tempat umum, meninggal pada waktu demo segala macam. Di bawah kita otopsi. Setelah otopsi kita bilang, wah Pak ini ditembak. Nah setelah itu ada sebab mati, baru cari tersangka. Kalau dia sebab matinya nggak tahu, kita nggak bisa cari tersangka. Kalau keluarga tidak setuju otopsi, ada haknya. Tidak, saya bilang tidak, karena saya ngajar soal begituan itu sudah 30 tahun lebih. Saya selalu katakan pada mahasiswa saya, memeriksa seorang jenazah sesuai dengan keinginan polisi itu adalah kewajiban setiap dokter. Bahkan dokter yang tidak melakukan tindakan yang diminta polisi itu dia bisa dihukum penjara loh. Seperti halnya Dokter Jaya yang meragukan Mirna Salihin meninggal karena racun sianida. Pakar toksikologi pun juga sependapat. Alasannya adalah bagi orang awam, jika sebuah minuman yang dimasukkan racun sianida pasti akan tercium baunya. Apalagi di dalam gelas ditemukan 7.400 mg. Namun menurut ahli toksikologi, dalam beberapa kasus untuk mencium bau racun sianida tergantung sensitivitas orang. Nggak ada, bukan saya, puslapor. Saat 75 menit setelah dia meninggal, isi lambungnya diambil di dokter di Abdul Waluyo, hasilnya negatif. Puslapor yang ngomong nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Oke, dok, soal udah gitu 3 hari kemudian ada 0,2. Kalau nggak ada jadi ada, itu kan jadi ajaib nggak? Iya. Kalau yang ada adalah ada, terus kemudian dia hilang karena menguap. Tapi kalau nggak ada jadi ada, yang ngomong nggak ada, yang jadi 0,2 aja orang puslapor. Sosok Sumi Hastri sendiri bukanlah orang sembarangan. Perwira menengah Polri ini merupakan polwan pertama di Asia yang mendapatkan gelar dokter forensik. Wanita kelahiran 23 Agustus 1970 merupakan lulusan SEPA Polri pada tahun 1998 yang berpengalaman dalam bidang kedokteran. Selain itu, Dr. Hastri juga seorang penulis. Kasus kematian Mirna sampai sekarang walaupun sudah divonis disebutnya kasus yang misterius karena diantaranya yang ini yang muncul di media ya Bu ya, hasil autopsinya diragukan gitu, diragukan karena menurut yang saya baca itu prosedurnya nggak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kapolri gitu. Sebenarnya gimana Bu? Loh, kalau kami kan otopsi hasilnya kita serahkan penyidik dan memang waktu itu positif sianida ya sudah, ya, iya, dan tinggal penyidiknya kan mencapai 21 kan, jadi kan mungkin di pengadilan kan mereka kan pembela-pembelanya itu kan
pembela nih, pembelanya mendatangkan ahli-ahli yang lain yang Ahli bisa yang lain. mempengaruhi yang Mempengaruhi. mulia hakim seperti itu kan. Ya itu sih ya risiko di pengadilan ya kan, bagaimana kita juga memberikan keterangan ahli untuk mempengaruhi hakim. Dan yang memberi keputusan nanti ya Pak Hakim. Dan mereka kan karena si terdakwa mungkin orang mampu banget bisa mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri juga kan, ada dokter forensik dari Makassar, dari luar negeri ya, itu memang haknya. Dan jadi kayaknya keterangan kita itu yang seolah-olah kalah gitu. Dan tapi kan tetap divonis bersalah. Tapi hasil otopsinya, ibu kan yang mengotopsi itu, ibu otopsi memang bisa bunyi ya, tapi waktu itu kan siapa yang menaruh racun di racunnya itu kan masalahnya di situ. Tapi kalau otopsinya selesai, meninggal karena racunnya adalah cyanida itu tidak diragukan lagi ya Bu ya? Iya tidak kan, yang meriksa juga kita kirim ke sampelnya ke laboratorium forensik. Gitu. Tinggalnya kan, makanya kan pembela-pembela yang ahli-ahli yang didatangkan oleh pembela bertugasnya mempengaruhi yang mulia, ya sudah. Makanya kan tetap bersalah karena kan terbukti memang racun, tapi dia kan bisa ringan karena juga tidak jelas yang memasukkan kopi itu siapa. Waktu itu ditemukan sekian miligram kandungan cyanida ya Bu ya? Di lambung. Kandungan ini sedikit atau banyak itu udah bisa menentukan kematian Bu ya? Iya, bisa. Gitu. Bisa, karena racunnya kan si korban sempat dibawa ke rumah sakit ya, nggak langsung meninggal kan, jadi kayak pengaruh untuk kasih obat, infus seperti itu. Sensitivitas orang beda-beda. Nah, itu yang jadi masalah ya. Tadi saya katakan kalau saya sekitar 1 ppm aja itu ada perubahan itu kita lihat dan kita merasakan baunya itu. Ya, kalau dalam posisi apalagi posisinya saya katakan dia dalam posisi yang dalam ini meminum dalam kondisi yang tadi saya katakan penguapannya masih lambat atau belum terjadi misalnya gitu ya, misalnya seperti itu, maka tentunya tingkat kebauannya belum terasakan ya. Tapi kalau dikatakan dari kadarnya ya, besar misalnya 7.400 dan kemudian kondisinya itu sudah boleh katakan tidak terlalu dingin gitu kan, proses penguapan sudah mulai terjadi. Nah bagi orang yang sensitif seperti karena kegiatan saya melakukan uji-uji seperti itu, maka kita langsung ini ada bau khusus yang beda. Nah, jadi ketika kita mau minum saja kan sebelum menyentuh pasti uapnya langsung terasa. Nah hal yang seperti itu ya tentunya menjadikan indikasi bahwa kebauan itu tidak nyaman dalam mobil ini. Tapi kembali lagi efek tergantung kadar atau konsentrasi yang masuk ke dalam tubuhnya ya dalam mobil. Kadarnya itu berapa sih Pak? Nah tadi kalau saya katakan kalau misalnya 10 ppm saja sudah mempengaruhi sistem saraf kita itu, dia masuk gitu kan. Jadi masuk ke dalam sistem paru-paru kita, sistem pernapasan dan bekerjalah kalau dia misalnya racunnya cyanida maka dia bekerja memblokir ya yang namanya kebutuhan oksigen oleh paru-paru atau pernapasan kita. Oleh karena itu pada netizen saya minta tolong berjuanglah dengan cara yang Anda bisa lakukan. Ya kita tidak perlu menghakimi polisi, tidak menghakimi hakim, tidak menghakimi jaksa. Enggak, saya tidak ingin hakim dibenci, saya tidak ingin jaksa dibenci, saya tidak ingin polisi dibenci, tidak. Tapi kalau ada kekeliruan, kan tidak ada salahnya diperbaiki. Semua orang bisa salah, ya. Saya selalu katakan, pengacara jahat ada, pengacara baik ada, hakim baik ada, hakim jahat ada, polisi jahat ada, polisi baik ada. Saya berharap masih ada polisi yang baik, masih ada hakim agung yang mulia, betul-betul mulia, ya kan? Masih ada pengacara yang betul-betul jujur melakukan itu.